Mari kita tidak bosan-bosannya untuk senantiasa memanjatkan rasa tasyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, khususnya nikmat iman dan Islam yang masih melekat dalam hati kita masing-masing. Begitu pula nikmat sehat dan sempat yang masih dapat kita rasakan bersama pada saat ini, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan baik. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, apakah Allah itu dekat atau jauh dari kami? Apabila Allah itu dekat, maka aku akan memanggilnya dengan berbisik. Dan manakala Allah itu jauh, maka aku akan berseru dengan suara lantang." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lantas menjawabnya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawablah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, fa inni qarib, maka katakan bahwa sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab, aku akan kabulkan manakala ada hamba yang berdoa kepadaku, yang meminta kepadaku. Aku jawab, aku kabulkan. Dengan syarat falyastajibu li, maka hendaklah dia memenuhi seluruh perintah-perintahku. Ini syarat pertama. Kita sudah, kalau ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memenuhi persyaratannya, yaitu hendaknya kita mentaati segala perintah-perintah Allah. Bagi orang yang beriman pasti akan melaksanakan perintah itu. Ada perintah puasa kita laksanakan, ada perintah salat kita laksanakan, ada perintah zakat kita laksanakan. Itu bagi orang yang beriman. Syarat yang kedua, wal yu'minu bi, dan hendaknya dia beriman kepadaku. Kalau kita melaksanakan perintah tanpa dasar iman, asal melaksanakan tanpa dasar iman, tanpa dasar ikhlas kepada Allah, tentu tidak akan diterima amalan kita. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Masyaallah muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah bahwa Allah itu dekat dengan kita, karena itu was-sami'ul alim. Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sami'un basir, Maha dengar dan Maha melihat. Artinya Allah itu dekat bersama kita. Jadi jangan beranggapan bahwa Allah itu ada di atas sana, di singgah sana, jauh dengan kita. Dan ketahuilah bahwa Allah itu bersama kita. Dan yakinlah bahwa doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat kita harus melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan perintah-perintah Allah itu dan beriman kepadanya. Kalau kita memperhatikan hadis qudsi
yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, saya sesuai prasangka hambaku. Aku bergantung pada prasangka hambaku. Kalau seorang hamba itu berprasangka bahwa aku ini jauh, kata Allah, maka jauh. Tetapi kalau kita berprasangka bahwa Allah itu dekat dengan kita, bersama kita, maka sebenarnya Allah bersama kita, dekat dengan kita. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku, kata Allah, bersama dia manakala dia mengingatku. Tatkala kita selalu ingat kepada Allah, artinya Allah itu bersama kita, selalu menyertai kita. Wa idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi, dan apabila dia mengingatku dalam dirinya, kata Allah, dzakartuhu fi nafsi, aku akan mengingatnya di dalam diriku, kata Allah. Wa idza dzakarahu fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, dan apabila dia mengingatku dalam satu perkumpulan, satu jamaah, maka aku akan mengingatnya dalam suatu jamaah yang lebih baik dari mereka. Bisa jadi kumpulan malaikat. Allah akan mengingat kita tatkala kita mengingatnya dalam suatu jamaah, dalam suatu kumpulan. Wa in taqarraba ilayya sibran taqarrabtu ilaihi dira'an. Apabila dia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan dekat kepadanya sehasta. Wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Dan apabila hambaku itu mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan dekat kepadanya sedepan. Lalu yang terakhir, wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Dan apabila hambaku itu datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang dengan berlari kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang dilakukan oleh seorang hamba itu, maka Allah akan berikan lebih. Allah akan berikan lebih. Tidak ada yang Allah berikan kepada hambanya itu kurang. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan hadis qudsi juga, kullu amali bani adam lahu yudha'aful hasanatu bi asri amsalha ila 700 dhifin. Setiap amalan anak cucu Adam itu untuknya. Yudha'aful hasanatu bi asri amsalha, yang dilipat gandakan menjadi 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Artinya apa yang diminta oleh seorang hamba, apa yang dilakukan oleh seorang hamba itu tidak pernah merugi. Allah akan selalu memberikan lebih dan lebih kepada kita. Dan jangan khawatir bahwa yang kita lakukan itu adalah sia-sia. Maka yakinlah apa setiap yang kita minta kepada Allah SWT, ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan menjawab, Allah akan mengabulkan manakala seorang hamba itu meminta kepada Allah.
Ud'uuni astajib lakum dalam surat Ghafir ayat 60. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku kabulkan untuk kalian. Loh, ternyata saya sudah berdoa bertahun-tahun kok belum dikabulkan. Nah, ini ada rencana dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis itu diketerangkan bisa jadi itu menjadi tabungan kita untuk akhirat. Kalau belum dikabulkan. Yang kedua, bisa jadi dengan kita berdoa kita dihindari dari bala musibah. Maka yakinlah bahwa doa-doa kita itu dikabulkan. Kalau belum dijawab oleh Allah SWT, itu mudah-mudahan menjadi tabungan kita di akhirat. Masalah muslimin jamaah salat subuh rahmat Allah SWT. Karena doa itu merupakan mukhul ibadah, doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otak dari ibadah. Maka di bulan suci Ramadan mari kita untuk apa yang mungkin menjadi keinginan kita sampaikan kepada Allah SWT, kita mohonkan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan itu semuanya dikabulkan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.